Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Helena dengan NPL 2317051105 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu klasifikasi kanker payudara menggunakan algoritma decision tree yang dioptimalkan dengan genetik algoritma untuk seleksi fiturnya. Nah, di sini saya menggunakan sumber Kaggle untuk mencari datasetnya. Dan saya menggunakan dataset yang bernama Breast Cancer Dataset. Nah, di sini tuh datasetnya ini Nah, datasetnya ini terdiri dari 569 data pasien dengan total 30 fitur numerik yang berasal dari hasil pemindaian gambar digital jaringan payudara. Nah, fitur-fitur ini tuh mencerminkan karakteristik seperti radiusnya, perimeter, tekstur, area, dan lain-lain. Nah, untuk label targetnya sendiri ada diagnosis, yaitu klasifikasi antara malignant atau ganas dan benign atau jinak. Dan fitur penting yang sering dianggap informatif itu diantara lainnya ada radius mean, tekstur mean, lalu perimeter mean, area mean gitu, dan lain-lain. Lalu untuk penjelasan mengenai genetik algoritma dalam program, yaitu saya tuh menggunakan genetik algoritma yaitu untuk memilih kombinasi fitur terbaik yang mampu memberikan akurasi tinggi saat dilakukan klasifikasi. Jadi setiap individu dalam populasi sehingga setiap individu dalam populasi merepresentasikan subset fitur berupa array biner yang menandakan apakah sebuah fitur itu dipakai atau tidak. Nah, selanjutnya proses evaluasi selama 30 generasi melalui seleksi crossover, dan mutasi. Lalu fitness function-nya adalah akurasi klasifikasi menggunakan decision tree. Nah, dengan pendekatan ini tuh saya berusaha mencari kombinasi fitur yang paling relevan. Lalu selanjutnya untuk penjelasan program utama. Program ini tuh terdiri dari beberapa bagian utama, ada pre-processing data, lalu ada training testing split, lalu ada implementasi genetik algoritmanya, ada evaluasi GA-nya, lalu ada visualisasinya. Jadi yang pertama itu import library dulu. Di sini saya menggunakan library Pandas, NumPy, Matplotlib, Py.Plus, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada pre-processing data. Di sini pre-processing data yang pertama load data dulu. Nah, di sini kan saya sudah menautkan dengan akun Google Drive saya, jadi saya tinggal panggil aja datanya. Di sini saya menyimpannya dengan di folder AI Park dan dengan nama cancerdata.csv. Nah, di situ setelah dataset ini dibaca dari file CSV, nah kolom kan di sini itu ada kolom unnamed 32. Itu saya akan menghapusnya karena dia tidak berguna untuk proses ini. Jadi di sini selanjutnya ada check dan drop kolom yang tidak perlu. Di sini ada kolom ID, ini saya hapus juga karena saya tidak perlu. Jadi ada dua kolom yang kita hapus. Nah, jadinya seperti ini. Awalnya 33 kolom menjadi 31 kolom. Nah, setelah itu kita encode targetnya. Di sini kan ada diagnosisnya ini kan M dan B nih untuk malignant dan benign-nya. Jadi kita ubah jadi kode biner 1 dan 0. Nah, yang satu ini untuk yang malignant tadi. Lalu yang 0 itu buat benign. Nah, setelah itu kita ambil fitur dan targetnya. Yaitu kita ambil fitur yang udah kita encodein tadi itu. Nah, setelah itu dinormalisasi untuk rentang 0 sampai 1 untuk menggunakan min-max scaler. Nah, agar semua fitur itu setara dalam skala.
Selanjutnya ada split data. Di sini tuh data dibagi menjadi training dan testing dengan rasio 70/30 untuk evaluasi model secara objektifnya. Selanjutnya ini ada implementasi genetik algoritma. Pertama, inisialisasi dulu. Setelah itu populasi awal ini tuh dibentuk secara acak. Jadi populasi awal ini dibentuk secara acak dan tiap individu itu berupa array biner sepanjang jumlah fitur. Angka 1 itu berarti fitur dipilih dan 0 itu berarti tidak. Nah, lalu untuk fitness functionnya yaitu mengukur seberapa baik individu dengan memilih fitur tertentu. Lalu model decision tree ini dilatih menggunakan fitur yang aktif dan hasil prediksinya tuh diuji untuk menghitung akurasi. Selanjutnya ada selection, crossover, sama mutate. Nah, selection atau seleksi ini tuh dilakukan secara acak dengan membandingkan dua individu lalu memilih yang lebih baik. Untuk crossover sendiri itu dilakukan dengan memilih titik potong acak dan menukar bagian antar orang tua. Lalu untuk mutasi atau mutate ini dilakukan dengan peluang tertentu dan tiap bit itu bisa dibalik antara 0 atau 1. Nah, di sini untuk proses evaluasinya. Nah, itu setiap generasi semua individu tuh dievaluasi akurasinya. Jadi kemudian dibentuk populasi baru melalui seleksi, crossover, mutasi. Nah, nilai akurasi terbaik tiap generasi itu disimpan dan dianalisis. Nah, di sini kan ini dimunculin nih. Di generasi keberapa, akurasi terbaiknya berapa tiap generasi. Nah, ini tuh ya setelah semua generasi selesai, dipilih individu terbaik dan dilihat fitur-fitur mana yang dipakai. Jadi itu tadi itu fitur mana aja yang dipakai. Jadi pakai ini codingannya. Nah, di sini ada final model dan visualisasinya. Ini di sini itu ada model decision tree yang dilatih ulang yang dengan fitur terbaik hasil seleksi GA-nya ini. Jadi itu visualisasi dari fitur terbaik yang sudah pakai GA tadi. Terus plotnya pertama ada plot konvergensi akurasi tiap generasi yang ditampilkan tadi. Lalu ada struktur pohon keputusannya juga pakai graphics sama py.plus. Nah, di sini ada evaluasi akhirnya. Jadi itu model tuh diuji kembali dan dicek metrik seperti precision, recall, F1, score, jumlah fitur yang dibandingkan antara sebelum dan sudah diseleksi. Itu akurasi akhir dari model decision tree-nya itu dia 0,94%. Nah, di sini ada precision-nya untuk benign sama malignant. Dari recall, F1 score, supportnya, ada akurasi makro. Lalu di sini jumlah fitur awalnya kenapa 29? Karena kan tadi udah di drop ya kolom yang tidak digunakan kayak ID gitu. Lalu jumlah fitur setelah diseleksi yaitu 15. Nah, fitur yang digunakan tuh ada ini texture min, perimeter min, smoothness min, compactness min, dan lain-lain. Oke. Jadi ya untuk hasil visualisasinya ini ada 2. Ada plotnya, grafik plot, lalu ada pohon keputusannya. Jadi ini sudah ada kesimpulannya tadi. Jadi menurut saya sudah cukup video yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.